hasilnya. Ini US 100 nyenengin banget. Bersyukurnya tak bombardir. GU SL Plus buy-nya nggak diangkut. Padahal bagus di spot buy-nya ya. Di intraday-nya sell, day trading-nya buy GO, tapi nggak dijemput ya gimana lagi PO-nya daripada dipaksakan entry. Terus US 100 ini yang menyenangkan sekali sama US 30. Ada Dedi, Rehat, Hendra, Arif, Mukidi, Dian, Indra. Gimana kabarnya Arif? Lancar bisnisnya? Sama ini ya teman-teman. Gara-gara saya beberapa hari ini kayaknya aktif banget. Bukan aktif banget apa ya. Terus banyak yang DM Japri mengenai money management MM-nya gitu-gitunya ya. Bukan aktif sih ya, apa sih disebutnya, agresif banget nih Om, kok tradingnya lagi agresif ya gitu pertanyaannya rata-rata ya. Bukan ini teman-teman, kejar target akhir bulan. Kalau akhir bulan saya sering ada bahasa apa, kalau nggak lembur terus apa lagi, nggak trading nih seminggu gitu-gitu kan, sering muncul bahasa seperti itu ya. Ini kan momentum saya kan, maksudnya apa sih, udah tabiat setiap akhir bulan seperti itu ya. Teman-teman yang udah lama join di channel, di grup ya, harusnya udah lebih paham tabiat saya. Dan ada apa ya, jadi saya itu memiliki kelemahan kalau day trading, intraday. Jadi taking profit itu kadang tinggal dua poin gitu ya, disentuh doang, nggak di taking profit. Itu sering banget itu. Saya sering jadi bahan ketawaan sama senior kalau pos. Nah, di situ saya lagi, kalau momentumnya itu akhir bulan, buat ngasah teknik-teknik, buat ngasah kemampuan, buat ngasah keahlian di dalam day trading. Kalau swing kan kita hanya nunggu momentum. Kalau day trading kan kita riset, menganalisa mapping di area-area tertentu untuk melakukan transaksi di hari itu juga, baik itu day tradingnya, intraday ke scalpingnya. Kan biasanya saya itu kalau intraday itu stop loss plus ya, taking profitnya itu dipaksakan taking profit sendiri. Jadi tak layer taking profitnya. Kebiasaan saya kan demikian. Nah, kalau swing ya seringnya TP. Tadi kan itu entry swing udah TP juga kan. Nah, sekarang dia lagi mikir ini marketnya mau break TP-ku atau dia pembalikan. Tapi saya belum ada momentum entry, sell atau buy lagi. Satu hari ini udah cukup lah ya, ngikutin market naik turun. Oke, berapa orang? Ada Jus, Nendi, Rehan, Hendra. Yang lain di grupnya Hendra, si siapa? Vivi. Terus oke, Arif. Oke. Ada siapa ya? Beginner? Nggak tahu loh. Nggak pada nanyanya signal doang. Beginner. Malesin mentalnya masih kerupuk semua. Nggak mau pada belajar. Ya, udah pada trading lama tapi mentalnya bukan mental pemenang. Kalau mental pemenang itu pasti kalian mau belajar, mau prosesnya kayak apapun pasti kalian belajar. Kalau mental juara, bener Yus tadi yang kamu liatin ya pairnya ya. Ini harusnya gold masih naik ya. Saya kira SL plus saya si US 100 karena si Yus screenshot si pairnya gold. Gak taunya terbang, aduh SL plus nih gitu kan. Gak taunya saya salah baca si Yus kirimnya gold. Alhamdulillah take profit semua
S100 taking profit juga, tapi itu jatuhnya intraday ya. Oke, ini harusnya gold masih naik. Udah, segini aja. Cukup 9 orang. Kita tunggu 5 menit. Barangkali masih ada teman-teman yang belum nyantol. Saya masih bingung ya, teman-teman. Seingat saya tanggal 28 saya ada sell ya di GC gitu. Saya cari-cari beberapa broker bisa nggak ada loh. Cari-cari sampai sekarang. Besok pagi-pagi banget gitu ya. Kemungkinan saya nggak tidur, bangun pagi-pagi, mapping long termnya gold, karena kalau awal bulan struktur support dan resisten baik itu daily, weekly, month itu berubah semua teman-teman ya. Semua pair ya, bukan hanya gold ya. Makanya saya nggak pakai kayak investing punya pivot segala. Memang sih mereka secara berkala, tapi kan itu otomatis, itu kan program ya. Jadi dia by server masuk ke data scriptnya mereka, langsung terprogram atau kalkulator pivot, terus dimunculkan di page investing gitu kan. Kalau saya sendiri lebih cenderung kayak nyari kutu ya, candlesticknya dibaca satu persatu. Tapi kan itu hasilnya sesuai. Berapa orang? Udah 10, tambahannya siapa? Ada Mukidi, Dian Indra, Arif Hendra, Raihan, ada Painem tuh ya, di bawahnya Yus. Udah ya, 10 orang aja, kita mulai. Gak ada yang loss kan? Loss biasa teman-teman, tapi kalau apa namanya MC itu yang luar biasa ya. Kenapa? Berarti kalau MC itu tanpa money management yang jelas. Takut masih ada transaksi dia ada stop loss plus berapa. Tapi apa, beberapa broker kadang saya cantumin di smartphone ya. Oh, jadi pakai kata sandi investor gitu. Tapi secara berkala tak hapus, tak delete, masuk lagi, login lagi, supaya tidak terjadi crash account. Oke, itu banyak banget ini SL Plus. Oh, sell, iya tadi saya ngebombardir, saya lupa. Enggak, belum nyampe taking profit udah terbang ya, ada sell saya di 1933. Sip. Oke, yuk kita mulai. Malam teman-teman yang udah pada niat belajar berarti siap melek, siapin kopi, jangan bodrek nanti pingsan teman-teman. Dulu si gold coba lihat di PC ya, di PC gitu dia bentukin si apa bentuk reversal candlenya. Oh enggak ya, di FBS ya, di trading view bentuknya candle. Kita lihat sebentar, candle reversal ini di trading view, tapi di FBS enggak ya. Di Widya Nigeria mati lampu lagi tah. CCI mana ya? MFI. Kok di sini bukan reversal candlenya FBS? Candle reversal loh teman-teman.
Tapi panjang itu candle atas yang shadownya. Kalau shadow ini yang suka tertipunya kita di shadow, ada transaksi ya. Shadow transaksi. Ini juga nggak ada duitnya akun ini. Over ini di sini ya. Tadi saya transaksi gara-gara ini. Saya kalau pasang indikator ya cenderung jarang minus gitu ya. Tapi kalau nggak pasang indikator gitu ya, dengan gaya sombong, gaya angkuh, cuman pakai kayak trader pro gitu, cuman pakai tarik lens sana sini, seringnya kena stop loss biasa. Tapi kalau pasang indikator ada teguran kan, ada informasi dari sebuah indikator, kan saya langsung evaluasi. Itu seringnya terjadinya nggak ini gitu loh, nggak kena stop loss biasa. Oke, sebelum mulai silakan luangkan pertanyaannya. Kenapa nggak dari tadi pas ngoceh-ngoceh gitu ya, kalian nanya ya, nulis gitu ya. Mulai baru suruh bertanya ya. Yuk, apa yang mau ditanyakan? Yang kemarin yang belum dijawab bisa di-share ulang. Area entry. Kemarin bahas apa ya? Momentum apa ya? Momentum. Kayaknya bahas momentum deh. Seingat saya ya. Kemarin itu bahas momentum. Candle reversal itu di siapa namanya, trading view, tapi di si apa mereknya di ini enggak ya, shadownya panjang atas, jadi dia bullish engulfing yang bagus itu kan, tipe-tipe bullish engulfing banyak banget ya, banyak lah bukan banget, tapi kok saya yakin banget ini bullish engulfing gitu loh. Jangan, nggak boleh yakin dengan keyakinan sih ya, harus ada dasarnya itu bullish engulfing atau bukan. Kalau enggak ya nanti malah loss doang. Itu candle reversal harusnya. Itu saya lihat di PC Trading View, dia reversal ya harusnya. Nah gini ya Maulin ya. Reversal correction. Reversal harusnya karena bullish engulfing. Reversal bener. Saya nggak ada momentum ya. Udah ke taking profit tadi harusnya ya, 1944 34 19, saya ingat taking profit 19 44 34 udah ke taking profit berapa ya, nggak ada pertanyaan ini. Oh udah pada nanya itu ya, kok nanyanya di Sanford Theory nggak di sini, nanti teman-teman yang lain bingung. 19 44 34 19 16 34 entry-nya. Coba saya cari-cari pertanyaannya dulu. Ada pertanyaannya cuman Dian. Candle overtime. Oh ini ya, oke, itu include entry ya. Mana lagi yang belum dijawab? Di share di mana? Dijadiin satu nge-share ya di Fibonacci Squared aja di sini. Biar cepet itu si Arif belanja cabai ya. Yang tekun Rif ya. Bisnis apapun harus tekun Rif. Nah teman-teman tadi saya sampai mana ya? 19 bener ya. Kok FBS kok
Shadownya panjang, kurang ajar nih. Harus enter itu ya. Udahlah, HP-nya lagi dicas itu. Tiga, empat. Ya, itu middle swing 2 hari lah ya. Cari ini sih. Ya. Teman saya ya hari ini edan lu ya profitnya $17.000 sampai tepuk jidat dia. Kemarin ada satu orang lagi ya, orang Jomin Cikampek, berapa 12.000, jantungnya dia langsung kayak orang gila, kaget dapat duit banyak, diem aja nggak trading nggak ngapain, nggak transaksi. Loh, udah ada tren. Yuk kita mulai, kita hapus dulu. Oke deh. Terus gold nih ya, sambil nunggu pertanyaan. Gold besokan NFP ya. Harapan saya kalau gold hari ini turun ya, harapan saya. Namun tadi jam berapa gitu, jam 5 MT4 apa ya, ada signal nggak jadi naik, nggak jadi turun. Kenapa gitu kan, logisnya kenapa itu kok nggak jadi turun sih, ada apa gitu. Nanti kita jelaskan karena itu masuk momentum entry ya. Kenapa sih harus ada momentumnya, harus ada embel-embel ini itu ya. Ada logiknya, ada ya teman-teman, karena market itu, dia setiap detiknya itu memiliki targeting berubah. Itu sebabnya kalau kita memiliki pending order secara berkala itu harus dihapus, harus di evaluasi lagi ada perubahan target atau tidak ya. Seakurat analisa kita, seakurat-akuratnya kita lah ya gitu. So di detik selanjutnya target berubah, itu yang fatal, itu yang sering terjadi di kalangan trader yang notabene memang udah pada pro lah ya, mereka senior kita gitu. Oke, pertanyaannya cuma 2 berarti ya. Apa ya pertanyaannya, ada Nendi Kici ya, kenapa Nendi Om kalau udah over terus indikator terus, saya bingung ini loh ya. Nendi Indra terus Habibul, kok belakangnya ada merek E-nya, itu broker apa? ECN gitu maksudnya ya. Kita perhatiin kalau udah over terus indikatornya terus, setelah itu lihat lagi apa Om, saya begitu bingung ya kalian ya. Padahal gitu ya, kalau kalian jeli nih baca, kalau kalian jeli lo ya. Oh, dibaca coba ini. Baca yang ini. Dari tanggal berapa? Tanggal berapa sudah share tulisnya gimana? Nah, yang ini teman. Nah, kita bahas itu nanti. Terus pertanyaan lain ada ya?
Ini sama kalian pertanyaannya berdua ya sebenarnya ya. Ya nggak? Oke. Yang lainnya nggak ada ini? Yakin? Oke ya, anggap nggak ada pertanyaan. Ini siapa komen? Fibonacci secret. Ini pertanyaannya berdua berarti sama ya. Si itu Hendra lagi ngetik dulu. Kita tunggu Hendra. Ini kok saya sanksi ya FBS ya. Nggak beres ini. Di itu tulis Engvin, tapi di sini di FBS enggak. Coba ya. Kalau dia turun dan di sini ada shadow panjang dikit nih, dikira saya orang yang nggak teliti kali. Nah, berarti si FBS-nya nih lagi mulai bermain servernya. Karena di investing, di trading view, coba teman-teman lihat ya, presisi banget gitu. Kita selalu tapi kita berada di market minor sih ya, secondary terus banyak minornya, jadi ya scalpingan. Tapi dari hari apa kan scalpingan terus kan. Ini ada pertanyaan. Ini biasanya makhluk ini kalau nanya eligible dia pertanyaannya. Kampret kalau cuma secul pertanyaannya. Om kalau DCGC mau dimajukan di TF kecil ngaruh gak? Ngaruh. Itu yang bikin Widya profitnya sampai $1.000. Coba tanya Widya, apa yang dia lakukan dengan TF kecil? Cuman harus siap dengan resikonya. TF kecil itu beresiko tinggi. Cuman ada kekurangannya itu secara struktural. Kekurangannya itu ada lebih dari 30 ya kalau dari data saya. Di TF di bawah 1 jam kekurangannya itu lebih dari 30 kekurangan untuk moving average atau untuk trend. Tapi kalau untuk follow your trend but follow good trend itu di 1 menit. Nah, kalau di stepnya atau indikasi mau reversal bagaimana ya, kemarin belum dijawab. Oke, sorry, ini eligible juga ya. Ini eligible. Nanti dijawab. Ini sebenarnya tadi udah lagi bahas itu ya. Nah, ini di sini ya. Tapi saya lagi sanksi ini kan tadi pas mulai live streaming saya udah bilang ini candle reversal gitu, tulis Engvin di pucuk gitu kan. Harusnya reversal ya. Cuman di FBS ini kok shadownya agak panjang gitu. Nah ini harusnya good gitu. Pertanyaannya kemarin kita bikin mappingan ini di jam berapa ya? Mappingannya bisa aja itu 1,618 atau 1,382 ya enggak? Ini apa ya? T5 ya. Ini reversal ya dia ya, tuh kan? Oke, ternyata jadi nih ya. Ini kurang ajar ya si gold ya. Golden cross ya nggak? Terus sell, yang baik ada yang di taking profit, ada yang galau sell. Saya ketawa kemarin sama temen juga ya. Pagi-pagi Japrinya bikin ketawa ngakak. Dan di sini terjadi DC lagi, terus GC ya. Yang dipakai yang mana hukumnya? Ya, yang terakhir, ya enggak. Yang terakhir yang mana? Ya, yang GC, Golden Cross. G. Nah kita evaluasi lagi, berarti yang ini udah enggak berlaku karena sudah ditutup hukumnya oleh ini, dan ada yang baru yaitu yang ini. Berarti kita tarik Fibonacci lagi di sini. Logisnya seperti ini. Oke, nanti kita tarik ini karena kita nemu momentum kemarin di sini. Terus actionnya di sini nanti gimana nih? Gitu kan harus ada ini yang jelas apa namanya
implementasi yang jelas di kita. Ini salah satu bentuk candle reversal ya, Mas Agun. Nah, nanti kita bahas semuanya karena itu satu paket dengan pertanyaannya si ini. Pertanyaanmu, Nendi sama si Yen tadi ya. Itu kalian satu paket pertanyaannya. Si Yen mana ya? Tuh. Loh, aku buai om. Nah, itu dia ya, sama. Yang beda nanti bukan perbedaan ya, hanya secara ini itu di Hendra yang di C emang dibandingkan TF kecil. Kalau dirimu dan ini satu paket. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari yang kemarin dulu, kita rampungkan kemarin dulu. Oke, kita rampungkan. Si Berry kok nggak ikut tumben? Kenapa? Sakit? Jangan pada sakit lah. Masa sakit satu sakit semua. Kuncinya fake. Oke. Perlahan nanti teman-teman juga bisa baca pergerakan market. Kita mulai pembahasannya lanjut yang kemarin ya teman-teman. Kita rubah weekly ya, ini weekly good banget sebenarnya marketnya. Untuk sell-nya good banget dan ini dia di 1,382 di sini dan bam meledak naik. Dia kalau besok masih mau close di sini itu berarti seller perlu was-was, artinya dia bikin hammer ya, dia bikin hammer dengan syarat NFP itu inian ya, apa namanya, bui ya, bui kalau NFP-nya ternyata keras ya, bahaya yang baik gitu ya. Oke. Jadi kalau saya menentukan reversal, ini reversal kan kampret kan, kita bilang tadi pertama live streaming itu kan ada reversal. Reversal itu satu badan. Ini ya udah masuk reversalnya, tapi kalau reversal secara keseluruhan berarti reversal trend dari primary ke primary back-nya atau secondary ke secondary back-nya. Oke, nah namun karena kita di market minor ya, ini di market minor, so ya naik turunnya itu harus menjadi profit ya. Kita bisa bermain dengan support dan resisten ketika di minor trend. Terus kalau reversal saya jarang sekali menggunakan candlestick seperti ini ya, jarang. Saya menggunakan hukum logika matematika. Di Google memang tidak ada, di mentor-mentor lain nggak ada, juga banyak mentor yang tahu dari saya tentang teknik ini. Semuanya hanya sebatas teknik ya teman-teman. Jadi bukan pakai parameter candlestick atau inian, saya hanya mengacu kepada moving average ya, dead cross, golden cross itu akan menjadi area-area reversal. Lalu di mana reversalnya ya? Reversalnya ini lebih lebih valid lah ya, karena kan udah di backtest dari tahun jebot ke tahun milenium ya, tahun batu ke milenium udah diuji coba backtest menggunakan robot, menggunakan yang backtest bukan saya doang, ada kala itu udah total yang backtest ini udah 11-an lah ya, 11-12 senior yang di atas kita yang tradingnya udah di atas 10 tahun. Karena saya memang kalau menguji sendiri kan kelamaan ya, kalau punya teman. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman merasa punya teknik strategi gitu ya, suruhlah orang yang lebih lama trading dari kita ya untuk backtest ya, untuk backtest ilmu-ilmu kita gitu. Mereka secara tidak langsung akan memberikan masukan kekurangannya dan input, jadi cepat belajarnya. Nah, itu logikanya kenapa saya cepat belajarnya di situ. Kumpulkan orang-orang jenius, kita bayar mereka. Ya, kita mungkin orang yang nggak berpendidikan, tapi yang jenius ini yang harus menjadi karyawan kita. Itu pola berpikir saya seperti itu. Ya, modal gede-gedean sih kalau itu, karena bayar banyak mentor untuk
menguji dan mengkaji lagi strategi teknik. Salah satunya Mbah Rudi, ya, beliau master expert advisor di Magelang. Saya uji coba dengan beliau, bayar beberapa dolar, coba lah orang lain lagi, sama-sama hasilnya langsung saya patenkan. Saya backtest pakai demo. Biasanya kalau pakai demo itu saya nggak pakai demo broker ya, demo MQL kan ada demo tuh, kita bisa bikin demo kan, MQL itu. Nah, itu pakai robot. Pernah saya pakai APS kalau nggak salah ya, robot ketika uji coba reversalnya itu ada plus ada minus ya. Kalau robot itu kan kekurangannya banyak. Robot itu bagusnya buat backtest strategi, jadi cepat kita belajarnya. Oke. Nah, bagaimana tuh caranya? Nah, karena kan tadi bilangnya nggak hanya di candlestick ya. Jadi kita pakai hukum logika ya, itu dengan kalau Pak Gema kan ilmunya astrologi ya. Nah, kalau saya di aritmatikanya ya. Aritmatika itu apa sih gitu. Nah, teman-teman googling tuh, pelajari apa itu aritmatika. Saya lebih condong ke algoritma ya. Kayak wajah kita kan ada algoritmanya, semuanya ada algoritma apapun. Nah, makanya dari situ saya mencari logika bagaimana market memberikan algoritma. Dan ternyata memang algoritma harga, the price algoritma, itu hanya bisa ditangkap oleh expert advisor kan. Saya berpikir, kenapa tidak bisa manual? Kenapa harus expert advisor? Kenapa harus kecerdasan yang dibuat? Nah, masa ya sih kecerdasan dari sang pencipta otak kita nggak bisa jalankan logiknya seperti itu kan? Wah, nggak mungkin, ini pasti bisa. Nah, ternyata ketemulah algoritma itu. Algoritma yang pertama adalah momentum entry, yang kedua exit, yang ketiga adalah time atau zone reversal. Pertanyaannya kan eligible banget tuh Mas Agung. The reversal area ya, kronologi stepnya gitu, polanya bagaimana nih. Kalau Elliot kan ada 1, 2, 3, 4 gitu kan, ada step-step ya, Elliot 1, 2, 3, 4, dan 5, meledak di 4 dan manipulasi di 3 dan seterusnya. Sama Fibonacci Impuls ada ASR 1, 2, 3, 4, dan 5. Aneh bin ajaib, saya juga kok saya jiplak Elliott Wave apa ya, kok Fibonacci ASR kok bisa mentok good di 5 gitu ya. So di 3 strong atau pembalikan panjang. Kita action di marketnya. Yuk, jangan lupa rekam buku, pulpen. Sebentar, saya verifikasi dulu berapa makhluk. Ada Indra, Dian, Mukidi, Hendra, Rehan, 11 orang ya. Andy, Yus, Vivi, Agun, Arif. Oke. Sebentar teman-teman, harus tutup pintu ini. Oke. Saya buka rokok dulu. Oke. Lumayan tuh kan ya. Kita masuk di kita hapus dulu, maaf ya, moving average ya. Jangan dihapus dulu karena kita selesaikan ini dulu. Dulu. Sebentar teman-teman. Dek 40 ada apa ini? Messi. Dek 40 tadi. Cek. Segitu. 100. Oke, terima
kasih Tuhan. Maksud terima kasihnya ke kalian, terima kasihnya ke Tuhan. Kita ke materi kemarin dulu. Yang pertama yang harus kita lakukan, ini di sini ada apa teman-teman? Golden Cross ya, ada Golden Cross. Terus apa namanya? Apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung buy ya. Faktanya buy hanya buat scalping untuk 2 candle aja ya, kan? Tapi ya nggak enak kan kalau scalping cuman berapa pip. Jadi memang kan hukumnya scalping memang tipis, tapi kan ya nggak enak lah. Dan down. Nah, kenapa gitu kan? Terus gimana nih Om gitu kan? Logiknya seperti itu. So, sebenarnya ini untuk mengantisipasi saya pasang stop loss plus. Mau percaya nggak percaya silakan teman-teman backtest. Ada area dead cross, golden cross, ya tinggal cari. Oh, di sini ternyata ada support, ya udah buy. Pasang stop loss plus gitu kan. Nah, jadi jarang kena stop loss biasa kalau kita entry-nya di area-area ini ya. Yang penting tahu di mana nih yang di bounce, di mana yang di breakout gitu. Karena hanya ada hukum bounce ya, dan breakout, support dan resistance. Oke, terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus tarik the Fibonacci apa ini namanya ya, Fibonacci the time ya, kita majukan satu bam seperti itu ya. Betul, kemarin yang itu ya yang kita temukan ya. So ternyata teman-teman, ternyata kemarin inget gak bahasa saya? Kalian harus cari momentum di sini ya, kan di sini tuh ya. Coba lihat ada yang punya screenshot-nya nggak line-nya? Ada nggak? Ada nggak ya? Coba lihat teman-teman, ada yang punya nggak datanya? Nggak punya ya? Gimana kalian? Datanya di save kalau live streaming, nggak punya datanya buat apa? Bagus. Nah, ini dia. Jam berapa itu? 18 teman-teman. Ya. Jam 18 ya. Oke, apakah sekarang jam 18 gitu? Apakah sekarang jam 18 gitu? Tuh, jam 19 teman-teman. Tapi kemarin kita buat line kok di 18 di sini, tapi ya sama aja ya. Nah, pertanyaannya harus ada pertanyaannya dulu. Area apa yang kita cari? Nah, area apa yang kita cari? Oke, kita udah ketemu nih jamnya ya. Nah, saya tambahkan dulu seperti ini. Oke, 19 teman-teman. Kita delete, bam, seperti itu. Kita delete juga, mengganggu mata saya. Bam, delete, bam, oke. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Oke. Seperti ini kak. Kenapa seperti ini ya? Satu koma berapa ini teman-teman di sini? Saya harus pakai MT4 mungkin ya. Oke. Apa tadi mereknya ini ya? Oke, MT4 mungkin. Oke, saya rubah ke daily seperti ini. Saya tarik Fibonacci impulsnya dulu. Berapa ya?
1,382 ya teman-teman. Kok bisa? Gitu. Oh, 1,236. Apa hukumnya? Manipulation. Kenapa ke sana? Karena pijakannya di 0,236. Oke, berarti tidak ada golden ratio yang kita cari, golden ratio. Namun, tulis ketika terjadi DC dan GC, sudah sering saya ingatkan, itu selalu terjadi momentum. Ya, namun tidak langsung di hari itunya juga. Jadi sebenarnya keunggulannya banyak banget nih ya. Si moving average itu banyak banget, lebih dari 90 atau 80 lah ya. Ada saya datanya itu keunggulannya dari dead cross dan golden cross ini. Gitu ya, itu mencari momentum baik itu untuk scalping, intraday, day trading, swing long term ya. Nah, setelah itu kita mengetahui itu bahwa moving average itu perfect banget dan indikator juga dibuat oleh moving average semua ya, dari osilator jenis apapun. Oke. Nah, ini di sini yang harus kita lakukan adalah seperti ini ya. 18 berarti 19 ya. Itu ada momentum sebenarnya ya. Momentumnya jangan repot amat ya, dihapus, dipasang. Oke. 8 C ya, terus berapa? 21 ya. 21 Rick ya. Jangan dihapus, nggak apa-apa, saya sabarkan mata saya. Dimajukan satu, nah, terjadinya adalah ketika di ininya ya. Nah, tapi kita tidak ada apa namanya, oke, di sini, terus di mana lagi, di lain sini seperti itu ya. Oke, terus di mana lagi? Ada di bawah sana ya, 1,618 lah intinya gitu. Kita hapus ini dulu, hapus, bam, bam. Terus kita buat lagi satu, biar nggak hilang. Di line berapa? 13. Ya. Spot bagusnya di mana? 13 ke 21 gitu. Apakah itu selalu logiknya? Nah, jadi ada penjelasannya tuh ya, secara harafiahnya ada. Nah, karena seperti ini teman-teman, ini kan berantakan kayak gini ya, saya nggak suka. Yang penting kita udah buat garisnya. Nah, sebentar, ada yang lupa nggak? Tidak ada yang lupa ya, udah dibuat garisnya. Di sini ada 0,618, kita kasih color green. Apalagi itu, sudah ditransfer masuk. Gila, lagi gini aja lewat MetaTrader settingnya. Tapi memang ada nyenenginya juga sih teman-teman, karena kita trader komunikasi memang bagusnya lewat NQL ya, lewat sini ya, lewat. Jadi teman-teman register atau daftar bisa chattingan bisa. Saya ada komunitas khusus itu di situ. So, apa yang harus dilakukan? Ini
38,2 ya, kita kasih color orange mengartikan hati-hati, atau itu apa ya, karena ini kita nyari targetnya tuh ya 0,018 ya, karena ada golden cross antara 21 dan 34. Oke, 34-nya di mana? 34-nya ada di sini. Oke, di sini ya, gitu logiknya lah. Ya, maju dikit sini gitu. Itu ada 34. So, bisa saja market ya, kecenderungan dari sini baru ke sini. Oke, ya gitu. Itu logiknya seperti itu. Apakah pasti, Om? Om pasti ya mending keluar dari grup. Ya kan, saya selalu haramkan kata pasti. Kecenderungan, jangan pernah jadi Tuhan di market. Terus apa yang harus kita lakukan lagi gitu secara ininya ya. Kita tarik dulu ya, tarik seperti ini Fibonacci-nya. Oke, suara apa itu? Pakai hujannya rintik-rintik gitu loh, malam Jumat lagi ya kan, gimana gitu. Seperti di sini ada 0, kalau dalam hukum Fibonacci apa namanya, hukum Fibonacci standar ya, ini kan bullish berarti candle ya, antara 13 dan 21 kan naik, berarti bullish ya kan. So apa yang harus dilakukan, dia harus nah gini teman-teman, ini hukum Fibonacci standar, ini tulis juga nih ya buat pemahaman. Kalau candle bullish ya, dalam hukum Fibonacci standar nariknya 0 harus di atas, harus di high, oke? Dan 100 harus di low atau di paling bawah, oke ya. Terus kalau bearish ya, contoh ini bearish ya, turun. Nah, ini bearish ya kan. Nah, itu nariknya kebalikannya. Berarti 0 di bawah ya, 100 di atas. Apakah itu nanti masuk dalam Fibonacci impuls dengan hukum Fibonacci biasa gitu ya. Ada supaya kita nggak bingung. Nah, itu masuk nanti di Fibonacci impuls. Karena untuk mencari area entry. Nah, makanya saya biasanya ada bombardir gitu ya, kayak gini. Ya nggak, ada area bombardir, tahu-tahu buat lane, 2 lane, ada warna-warnanya, merah, hijau, kuning gitu ya. Nah, kayak lampu merah gitu. Nah, so harusnya ini pullback reversal ke sana, harusnya kecenderungan, mohon maaf sekali ya, kecenderungan dia ke sana ya. Di sini ada 0,618 harian, di sini ada 0,618 dari Fibonacci standar, terus 0,618 dari Fibonacci impuls, berarti ada di sini ya. Oke, kita kasih color merah ya, yang impuls, berarti berbahaya. Kalau untuk buy dari ketinggian, logika ini kita berbicara logikanya saja dulu. So di sini hati-hati juga ya. Kenapa? Karena masih ada level dari warna hijau. Kenapa hijaunya kok malah jadi di bawah? Gitu ya. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan? Logikanya adalah apalagi bentar. Udah stres tuh kan. Orang nggak biasa megang duit, sekali dapat profit banyak apalagi gila kan jadinya tuh. Terus apalagi yang harus dilakukan? Kenapa ini hijau di bawah? Itu secara hukum Fibonacci standar, berarti di sini adalah 0,618 ya enggak? Yang di sini berarti adalah apa? Yang ini 0,382. Logiknya seperti itu. Terus fungsinya buat apa nih line-line ini, Om? Ya. Yang pertama, karena di sini ada golden cross, berarti
berarti kita akan buy, ya enggak? Oke, buy-nya di mana? Harusnya di sini, harusnya. Namun karena bukan di areanya, berarti dia mencari areanya buat buy. Berarti di mana? Areanya ada di mana, teman-teman? Areanya ada di sini, sini, sini. Ya, nah, dari jam sini dia mau turun tuh. Tergantung yang di bond sini, ini, atau ini. Kalau ini di breakout, berarti dia lanjut ke sini. Kalau sini di breakout, berarti lanjut ke sini. Dan di sinilah bonds-nya, kecenderungan. Masih ada kesempatan pasang stop loss plus. Oke, taking profit, taking profit, taking profit. Itu logisnya seperti itu ya. Oke, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus seperti ini. Udah nggak ada yang ini masih sama kayak kemarin materinya. Apalagi yang harus kita hapus? Yang harus kita hapus ini. Terus ini mengganggu saya teman-teman. Sorry. Oke, ini jangan dihapus EMA 21 teman-teman. Ya. Oke, ada EMA 21 ya. Market bergerak di atas EMA 21 di area-area yang udah kita mapping ini kecenderungan valid untuk buy gitu. Oke, cuman ini kok marketnya nggak mau tuh, belum mau turun gitu, udah turun naik lagi, ada pergerakan gitu. Sedangkan 0,618-nya ada di sini ya. Terus ada di sini, ada di sini. Kok belum ke situ ya? Karena areanya dia adalah 21 sampai 34 ya. Areanya dia untuk menuju ke 0,618. Kan tadi di sini 21. Sini 13. Berarti di sini 34. Berarti batas kuotanya dia ke 0,618 adalah di 21 sampai 34. Oke. Lalu yang harus kita lakukan kalau udah nemu kayak gini ini ya, kayak gini. Ini sebenarnya reversal harusnya ya. Cuman kalau pakai over ya lebih valid kalau pakai over. Kemungkinan di sini adalah area 4,236 bisa juga. Di sini juga 4,236. Oke, kita buktikan ya. Di mana ada over? Oke, kita harus tahu dulu bullish engulfing atau bearish engulfing. Terus candle reversal. Ya, enggak, maksudnya begini. Ini mencakup pertanyaan dari Dian dan Nandi ya. Terus nanti masuk lagi ke pertanyaan si Agun ya. Itu satu paket ya. Jadi over-overnya ini ya kan ada. Jadi waktunya itu ketika waktu overbought atau oversold gitu ya. Candlenya kan beda-beda teman-teman ya. Ada bullish engulfing ketika overbought mungkin, ada Morobuso bullish mungkin. Namun kan ada juga bukan candle pembalikan tapi muncul di overbought atau oversold. Apa yang harus kita lakukan gitu kan, inti dari pertanyaan kalian. Itu good banget, itu the scalping momentum, the intraday momentum gitu ya. So kayaknya nggak tahu juga ya kalau si gold besok keras sampai sini, kembali ke sini, apalagi gendeng lupa teman-teman. Ini seolah-olah dia mau naik, tapi di sini memang area support, ini resisten, maaf, ini area resisten ya. Mana resistennya? Ini di sini.
ini. Iya, itu dia. Gimana? Resistennya mana? Oh, ini dia. Ya, kalian apa? BBR, SBR apa? Udahlah, jutaan bahasa. Di situ ya, ada resisten. Ini hukumnya pembalikan. Apa yang harus dilakukan? Itu ya. Apa yang harus dilakukan? Coba. Kalau udah mengetahui gitu ya, ada hijau, orange, ini gitu ya. Bisa saja sell dari sana. Sell, nanti dia ke situ, baru buy. Buy-nya harus di area golden ratio. Oke, harus dipastikan juga ya, harus dipastikan kita sorry, ini jangan dihapus. Kita hanya entry di area-area yang sudah di mapping gitu ya. Meskipun tahu-tahu market lagi turun bagus gitu, tahu-tahu marketnya di sini ya, mana sorry, tahu-tahu marketnya di sini gitu ya, kita paksakan entry di sini, bahaya itu teman-teman ya. Jadi entry lah hanya di area-areanya saja, jadi masih ada kesempatan memasang stop loss plus. Oke, jangan lagi ngambang nggak tahu di area apa langsung entry. Nah, itu yang sering terjadi sampai terjadinya MC ya. Oke, yang selanjutnya yang harus kita lakukan ketika ada overbought, oversold, kita harus verifikasi dulu tuh ya, overbought beneran kah, oversold beneran kah, atau apa namanya, candle biasa gitu yang muncul ya, namun di area overtime. So apa yang akan terjadi? Oke, yang pertama seperti ini. Loh, nggak ada ya? Oh, ini MT4 teman-teman. Maaf sekali. MT4. Oke, yang pertama kayak gini. Saya suka MT5 ya. Oke, yang pertama ya teman-teman, apa namanya, ketika market sudah memberikan area-areanya ya, yang kita buat land ya. Jadi jangan cuma nungguin satu pair, banyak pair, dievaluasi yang golden cross, dead cross kan ratusan pair, ada saham, ada apa aja, tinggal di backtest karakter pairnya seperti apa ya. So overtime-nya itu adalah momentum good-nya. Oke. Aduh, lagi bikin base baru. Oh yuk, kita buat land dulu. Nah, tuh, lagi bikin base tuh. Ya. Kenapa gitu kok bisa disebut bikin base om? Nah, perhatikan ya teman-teman. Ketika di area ini ya, kita tarik lurus, mundur ke belakang, naik, langsung turun, lagi turun, naik, baru ke breakout, mondar-mandir, turun, naik, ke area ini lagi, turun lagi. Sekarang sama kayak gitu. Ini lagi naik, turun ke sini, naik lagi. Nah, kalau ada area-area kayak gitu, itu bolehlah kita tandain ya. Itu akan menjadi apa di kemudian hari, di masa mendatang. Itu good ya, karena itu adanya ketidakseimbangan supply and demand ya. Jadi supply and demand-nya itu amburadul tuh teman-teman ya. Jadi contoh kayak gini nih, ada logiknya ya, mana ya, ada contohnya, ada ya. Land hijau ini di sini kita buat bam gitu ya. Setelah di bounce, di breakout, maka dia akan menjadi apa hukumnya? Dia akan di breakout oleh sell, maka dia hukumnya berubah ya. Tapi dalam Google tidak ada. Dia hukumnya akan menjadi, kalau dalam hukum saya itu akan menjadi supply. So area juga untuk sell gitu kan, sell aja gitu, pasang stop loss. Nah, itu logiknya seperti itu. Oke, lalu ya tadi nyampe mana ya, overnya.
Oke. Nanti akan berhubungan dengan reversal. Berarti kita pasang apa? Yang bagus BPL 13 ya, ada penjelasan logiknya. Oke. Nah kayak gini ini bagus banget ini teman-teman ya. Dan ini kan over tuh bullish candlenya ya kan. Bam hentakan ke bawah kayak gini, ini sama aja udah oversold. Kan? Di dalam overbought, tulis di buku kalian, di dalam overbought ya, ketika market turun ya nggak bisa menembus level overbought, itu artinya market sama saja sudah ke area oversold. Nah saya biasanya juga entry itu ya di sininya gitu. Kalian tadi juga entry tapi udah TP di sini. Scalping ya, gitu. Nah, coba diingat-ingat lagi. Nah kayak gini, udah kayak gini ya, terus tahu-tahu turun ya kan, turun ini nggak bisa tembus overbought ya, berarti ini sekarang berubah hukumnya menjadi oversold, berarti hukumnya meledak. Nah nih gitu logiknya seperti itu teman-teman. Baca indikator jangan asal overbought oversold. Oke. Nah, kita temukan nih ya, hari ini aja yang hari ini aja terjadi di hari ini ada tuh ya, wow oversold, bearish, masih ada penurunan nih gitu, logiknya seperti itu dong ya. Namun sebelum terjadi oversold bearish, di sini terjadi overbought bullish juga. Wah, enak, ini enak. Saya kalau nemuin kayak gini langsung bombardir atas bawah, itu udah bisa 200 layer, 300 layer, sampai istri biasanya teriak-teriak ya, lihat lot bisa apa floating nanti 1000 USD langsung beberapa menit kemudian terrecovery karena floatingnya itu, karena kan layernya banyak gitu kan, di boom itu. Nah saya paling seneng momentum kayak gini nih. Itu saya bisa satu hari transaksi ratusan layer ya. Ini momentum nyenengin lah di teori saya. Kenapa bisa menjadi momentum yang bagus, bisa ada keberanian sampai puluhan layer, ratusan layer, apalagi kalau pakai EA ya. Saya ada teman EA itu sekali ngebom itu 100 layer ya. Buam gitu, 100 layer, selisihnya itu cuman 1 poin antara layer dan layer, jadi serem banget ngelihat itu kalau scalpingan gitu. Jadi bukan asal klik gitu, bukan, jadi ada ininya, tekniknya kayak gini. Ini dari sini ke sini boom, sini ke sini boom, sini ke sini boom, sini ke sini boom, sini ke sini boom. Ini gitu cuy ya gak? Kok bisa ada keberanian? Padahal di sini kan ada hukumnya overbought, terus candlenya bullish, oversold, candlenya bearish. Oke, kan tadi ada hukum, ada candle bullish engulfing, bearish engulfing. Oke, Morobuso down, Morobuso bullish. Bagaimana cara teman-teman mengetahui itu? Ayo, bagaimana? Saya aja tadi pas pertama live streaming udah sanksi nih ngeliat candle ini FBS kan. Tuh, ya, ini FBS pasti. Kan FBS sih. Kenapa ya? Kenapa ini saya sanksi? Yang pertama di trading view di mata saya di PC1 ini, di PC2 ada bullish. Di sini bullish engulfing, namun ya di sini shadownya lebih panjang gitu. Nah saya bilang kan pas pertama live streaming tadi, aduh kok candle pembalikan tuh gitu kan. Ini biasanya saya juga ngebom di sini ya buat scalpingan, taking profit di close open candle yang ininya bullish engulfing. Kecenderungan seperti itu kalau dia memang red rest ya, red rest berarti dia turun, ambil PO lagi di sini dan dia tebang gitu, itu bisa juga seperti itu. Namun kita bedah dulu logiknya, benar atau tidak itu bullish engulfing atau bearish engulfing, Morobuso bullish atau Morobuso bearish. Gimana caranya teman-teman?
Yang pertama kita harus kata melotok matematika candlestick, ya. Bukan cuma ngeliat shadow, oh ini candle ini, itu benar-benar kita harus katam ngelotok di luar kepala tanpa melihat image. Itu bullish engulfing, oh itu bearish engulfing. Namun untuk ke jenjang itu mungkin membutuhkan timing yang cukup lama kan. Nah itu bisa gunakan investing, bisa gunakan trading view, bisa gunakan indikator untuk membantu, oh itu bullish engulfing atau bearish engulfing. Terus cocokkan dengan image, mungkin di Google teman-teman dapat gitu kan, cocokkan dulu latihan, evaluasi, oh yang bullish engulfing kayak gini, oh tipe bullish engulfing seperti ini gitu ya, logika seperti itu. Next day kemungkinan saya bagikan teknik hanya dengan bullish engulfing dan bearish engulfing, namun itu mungkin jangka panjang karena terlalu banyak materi teman-teman nggak nyampi sama sekali, jadi percuma saya anggap. Jadi sekarang intinya adalah masuk market, keluar market dengan teknik. Udah berapa teknik berarti yang saya bagikan ya. Cuman yang sadar cuman Wahyu sama Widya ya. Wahyu tadi siang juga baru japri kayak artikel, kayak koran panjang lebar garis tinggi. Jawaban saya cuman apa? Orekan, semoga sukses. Karena apa? Nah, kenapa mereka berdua ini punya pemikiran yang ABCD? Ya karena mereka udah merasakan tingkat profitabilnya dari strategi-strategi ini. Ya mungkin karena mereka orang lama jadi lebih pahamnya lebih cepat, bisa saja gitu kan. Cuman ya itulah hebatnya orang ilmu padi ya, hebatnya seperti itu. Ketika ilmunya udah lebih banyak, dia lebih merendah lagi, malah lebih cenderung memuji. Ya, itu yang dilakukan oleh mereka berdua. Jadi, aduh sampai overbooknya malah nyampe sini. Nah ini bearish engulfing, bullish engulfing. Di overbook dan oversold. Pertanyaannya, harus kemana, harus diapain gitu ya. Kayak gini ya, yang pertama harus dilakukan tarik Dian dan Nendi tadi ya, ketika ada overbought, oversold secara berkala ya, habis apa namanya bearish ya, terus di sini ada bullish overbought. Intip dulu, wah bullish engulfing tipe apa gitu kan. Ada tipe-tipenya, lo jangan salah ya. Bullish engulfing juga bukan cuma satu bullish engulfing gitu kan. Bearish juga sama. So yang harus kita lakukan, objek kita tambahkan the arts, settingan Fibonacci biasa. Kenapa harus pakai arts? Supir ngebur darah kalau kata sini ya. Oke, yang pertama ya teman-teman. Wow, ini ada di resisten 2 berarti ya, untuk kenaikan, tingkat kenaikan. Oke, kalau dia mau turun, harusnya dia pakai bearish engulfing. Oke, gimana bearish engulfingnya? Itu logiknya gitu ya. Oke, ada taking profit di support 1, support 2, support 1 betul, terus dia terbang. Oke, kita tambahkan naliknya bullish engulfing, bearish engulfing sama aja, jangan dirubah atas bawahnya. Oke, di breakout ya teman-teman, taking profit saya kan di sini ya nggak? Tuh. Kan saya bilang tadi kalau taking profit saya di breakout, market akan lanjut terbang. Setelah lanjut terbang, nanti marketnya turun. Ya udah, market tinggal naik turun gitu aja ya nggak? Terus targetnya kemana? Gitu kan? Harus jelas nih, gitu kan? Ini di breakout, udah di bounce. Nanti ada tambahan settingan seperti ini ya, sama aja sih ya, Fibonacci biasa, terus atasnya tinggal dikasih aja. Kalau ini 1,618 ya ditambahin aja 0,382,
tuh kan breakout missing, tapi udah TP punya saya, ya udah nggak perlu disesali. Berarti ini FPS yang benar ya, ini bukan bullish engulfing. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu udah target tuh ya. Ketika udah target, terlihat banget tuh seolah-olah dia bakal sell ya. Habis kita sell, entry, pasang stop loss plus, tahu-tahu marketnya terbang tuh kan, ya kena stop loss plus. Oke, tapi kalau kita entry-nya di sini ya langsung floating minus ya, karena bukan di areanya. Entry lah di area-areanya. 15 menit kesempatan pasang stop loss plus, bam turun, dia naik kena stop loss plus. Jadi scalpingan secara tidak langsung. Nah, oke. Terus ini ada bearish, terus ada bullish ya di sini. Kita tarik sebagai evaluasi untuk target selanjutnya ya, di mana dia akan ada target ya, ternyata 4,236 atau R4-nya ada di resisten 2 untuk new overtime. Targetnya mana? 1950 ya, 1959 maaf, sama 19 berapa? 1949 ya. Oke. Ya 1950 lah tadi saya bilang kan ya di Telegram. Mana ya? Kayaknya saya ada bahasa seperti itu loh. Kayaknya saya ada di bahasa. Saya suka penasaran. Ini dia ya. Kalau TP-ku di break, ya break. Lanjut ke 1950 atas dasar apa? Atas dasar ini ya. Nah, dia TP dan break ke sana gitu kan. Hapus dulu, yang ini hapus dulu. Tambah pusing kalian. So, kita udah tahu areanya di sana. Kita hapus ini juga ya. Biar nggak berantakan, kan udah dibuat lem. So, apa namanya? Apakah pasti ke sana gitu kan? Apakah pasti ke sana? Kecenderungan resisten atau support di breakout, maka ya lanjut ya nggak? Hukumnya kecenderungan kan demikian. Memang sih ada beberapa kasus di seluruh dunia juga breakout support, breakout resisten banyak yang false, yang manipulasi. Sama itu sebabnya strategi tidak sempurna apapun. Ya support dan resisten udah bounce, tahu-tahu juga breakout. Udah breakout juga tahu-tahu malah bounce. Ya kan banyak seperti itu. Cuman karena kalian nggak mempelajari, jadi kalian belum menemukan kasusnya. Yang kalian pelajari kan cuman EMA. Ini udah terus kepala tuh naik gitu kan. Coba kalian pelajari juga struktur support dan resisten, kalian akan lebih pusing lagi dari sekedar EMA. Ya, karena kalian yang tak lihat belajarnya salah. Ya, belum ada pondasi langsung bikin tiang. Itu bahayanya di situ. Pondasi kalian, kita di market, yang pertama adalah tren ya. Oke, kita delete ini. So, kenapa kita harus buy di jam 19 ya? Kemarin disuruh buy gitu kan. Namun harus di area 0,618. Oke, kalau nggak di 0,618 di mana Om? Gitu kan ya area-area 0,618. Nah, contoh seperti ini. Ada di MT4 tadi ya. Ini dia. Ya nggak? Kita disuruh buy jam 19 ya oleh si itu tadi ya. Nggak ngada-ngada kan itu, apa adanya kan? Berarti di sini. Nah, di sini kita disuruh buy. Ya, tadi udah ada penjelasannya juga kan. Apa mereknya? Si market gitu ya, marketnya dia di sini ada golden ratio gitu ya. Dari mana proyeksi golden ratio-nya? Itu logiknya seperti itu. Oke, yang pertama ya, kita cari apakah benar itu adalah
golden ratio. Oke. Yang kedua, apakah benar di sana juga ada 0,618 atau golden ratio? Yang jelas jamnya udah benar tuh ya, kita suruh ubah. Nah, oke. Itu hanya dari golden cross ya. Nah, besok ada spot sell juga, tapi harus tahu taking profitnya di mana, jangan cuma tahu area entry-nya ya. Oke, kita ke area entry-nya dulu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita udah narik tuh, harus ke sini, sini, atau sini, gitu ya nggak? Betul ya? Nah itu untuk entry. Oke, jadi kan tekniknya banyak banget tuh ya, tekniknya banyak banget. Yang akan kita pakai yang mana nih Om? Gitu. Penjelasan kemarin apa ya? Moving average, market di atas moving average di area ini berarti kecenderungan adalah apa? Cenderungan buy teman-teman ya, kan udah dijelasin. Nah itu yang pada kirim image ya. Nah kemarin udah dibikin tuh ya, apa tutorialnya, seolah-olah ada candlestick bergerak di atas moving average dan bla 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 gitu ya. Udah sesuai jamnya tuh kan, kita tahu jam transaksinya. Oke, ya, jadi problemnya ya, kita harus secara berkala mencari di mana algoritma keseimbangan harga atau golden ratio. Oke, sebentar. Oke, sebentar, saya mau ngapain tadi? Oh, nyalain rokok. Ini NT dia punya 4 ya. Ada yang unik kemarin loh ya. Di gold gitu ya, nanti saya tunjukin tingkat keunikannya. Oke, dilihat ini line apa ya, line apa ini, dilihat aja lah ya, saya lupa ini line apa. Oke, oke, wow, amazing ya. Oke, gitu ya. Kemana ya? Ini Fibonacci-nya nggak mau loh. Share. Oke, seperti ini masih ya. Kita tarik Fibonacci seperti ini. Apa hukum Fibonacci impuls? Yang harus jawab siapa ya? Yang nggak saya tunjuk tolong jangan jawab. Yang jawab Yus, Vivi, dan Arif. Apa yang harus dilakukan sebelum transaksi Fibonacci impuls? 3 orang. Ketik atau menunggu sampai pada end of live streaming sendiri-sendiri. 3 orang. Apa yang kalian pelajari selama ini? Kalau nggak bisa jawab itu semua, saya katakan kalian berarti masih butuh waktu 10 tahun lagi untuk bisa pakai akun real. Ya, adukan semen aja belum bisa, gimana kalau kita tambahin kerikil untuk ngecor fondasinya? Gimana kalian jawab? Mana? Vivi, Yus, Arif. Apa yang harus kita lakukan ketika melakukan transaksi Fibonacci impuls?
Dan itu paling sering dibahas di live streaming dari tanggal 1 Januari. Kalian bisa cek secara berkala kapan kita live streaming. Kita sudah menghabiskan waktu berapa banyak ketika live streaming. Oke, ada Vivi, ada Jus, ada Arif. Ya. Apakah makhluknya berkurang? Oh tidak, Ferguso kalau nambah. Ayo, teman-teman yang lain silakan komplain ketiga makhluk itu kalau belum jawab juga, karena kalau mereka bertiga nggak jawab ya live streamingnya gini-gini aja. Yang jawab cuma satu orang juga percuma, ya. Tinggal 2 orang lagi. Dan ini nungguin 2 orang doang kayak gini. Sudah jawab. Saya ngerokok batang mungkin juga mereka belum jawab. Tinggal Vivi sama Arif. Ayo, teman-teman yang lain komplain ke mereka itu. Ya. Vivi sama si Arif ditunggu lo ya. Jangan alasan ketiduran, jangan alasan apapun. Vivi sama si Arif. Vivi mah ngopi punya si Yus itu udah ketahuan jauhnya lama cuma sepenggal. Ketika kita apa namanya akan transaksi menggunakan Fibonacci Impulse menggunakan EMA yang dimajukan, kita harus tarik 2 hari sebelumnya. Oke, ikut. Oke, 1, terus 2, seperti ini ya. Oke, ya, sama. Areanya juga di sana. Berarti targetnya memang di sana, teman-teman. Ya, 1,
9.50 lebih dikit. Oke. Ya, pertanyaannya kenapa harus ke sana gitu kan? Kenapa harus ke sana? Apalagi ya. Kita hapus dulu ini 3 warna ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada fungsinya. Waktu sudah terjadi dan udah terbang juga, udah sesuai proyeksi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita udah mengetahui itu ya, area golden ratio, area double golden ratio gitu kan. So apa namanya? Ada lagi mungkin bagus banget tuh ya. Kenapa nggak ikut entry sayanya? Coba saya lihat dulu ikut entry baik. Saya ikut nggak ada buy tambahan layar nggak ada. Kalau scalping waktunya adalah ini ya, jam apa 1 MT4 ya sampai sesi Eropa buka, itu the time of scalping. Jadi bisa layarnya itu sampai bikin orang stres ngeliatnya. Lihat doang stres, apalagi yang ngalamin gitu logikanya. Oke, nggak ada tuh golden ratio-nya. Oke, kita cari di siapa namanya, tools kalian udah dikasih semua lo ya. Ada Webull, ada TradeRadar ya. Habis bikin land langsung buat alert ya, jadi nggak kebanyakan land ya, jadi nggak pusing lihat terminalnya. Kalau saya kan pemecah algoritma, jadi harus banyak, lu kok dihapus lagi, jadi harus banyak tools ya. Oke, golden di sana juga berarti tidak ada ya, di sini ya, ada nggak? Tidak ada ya, tuh ya, tidak ada. Oke, tapi pasti ada teman-teman, tapi pasti ada. Pertanyaannya di mana om? Ya, di mana? Oke, saya berani bilang pasti loh, ayo hati-hati loh. Saya kan mengharamkan kata pasti, ya enggak? Saya mengharamkan kata pasti loh. Namun ada teknik yang memastikan golden ratio ya, selalu hadir ya, di area supply and demand yang tidak seimbang. Tadi kita buat land loh teman-teman ya, ketidakseimbangan supply and demand. Oke, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dicari? Apa yang harus apa namanya ya? Harus diinikan. Yang pertama, ilmu ini baru di-share sekarang. Jadi kalau teman-teman nggak tulis, nggak rekam, nggak pelajari benar-benar, nggak dikelotok, percuma, sia-sia. Ya, sia-sia banget. Saya ngocehnya sia-sia. Oke, perhatikan baik-baik. Ini kan buy, kita nyari golden ratio. Jadi di golden ratio kita akan menjadikan area pijakannya atau targetingnya dan lain sebagainya. Oke, yang menjadi problemnya, ya, kita tidak ada areanya. Namun kita memiliki jutaan teknik. Oke, yang pertama kalau mau buy, yang digunakan candle apa berarti? Nah, candlenya candle apa? Ya, ada bullish, ada bearish, ada bullish. Ya, ada yang terdekat aja yang digunakan, nggak usah mundur-mundur ke sana.